Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita berharap kepada Allah semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mohon maaf teman-teman, ini baru sempat buat video lagi karena selama 2 hari ini sibuk ngejar target. Maklumlah yang namanya kuli kan, seorang kuli itu apa kata tuannya. Jadi kita buat video ya di sela-sela waktu kosong. Jadi selama 2 hari ini kita nggak sempat buat video, tapi alhamdulillah ini sudah bisa buat video lagi. Dan meskipun sudah telat saya mengomentarin video yang disebarkan oleh podcastnya Said Fikri Shihab di channelnya Robito Alawiyah itu mengenai polemik nasab dan relevansi tes DNA itu ya. Jadi beliau saya coba ikutin dari awal itu. Ada beberapa poin yang saya tangkap dari apa yang beliau sampaikan. Jadi ada beberapa poin yang saya tangkap dari apa yang beliau sampaikan ya mengenai masalah polemik nasab itu. Nasabnya Ba'alawi itu sudah surah istifadhah gitu ya, artinya sudah dikenal orang dan masyarakat sudah tahu semuanya begitu. Terus tidak disebut itu bukan berarti tidak ada. Nah, mungkin ini sama seperti seperti yang disampaikan oleh Sayyid Mahdi Rojai itu kan ya. Jadi tidak disebutnya dalam satu kitab nasab bukan berarti itu tidak ada orangnya. Bisa jadi karena ada faktor sosial politik dan kehidupan pergerakan sosial yang ada pada saat itu sehingga menyebabkan nama itu nggak nyampe kepada ahli nasab. Oke lah, mungkin bisa seperti itu ya. Dan juga saya juga beliau mengatakan bahwasannya para sadah Bani Alawi itu di Hijaz banyak yang menjadi nakib sebuah nakobah asraf seperti itu ya pada tahun-tahun 1200 1300. Nah, seperti itu kayak saya tangkap. Cuman yang menarik saya itu adalah apa yang beliau sampaikan ini ya sama ya, tentu sama lah pertanyaannya seperti yang keluar di beberapa video sebelumnya itu. Kalau kan seperti Sayyid Ibrahim bin Mansur itu mengatakan bahwasannya ya tetap mutalahikoh, artinya nasab itu seperti kasusnya nasabnya kaum Tobariyah itu kan beliau tolak. Kenapa? Karena meskipun mereka masyhur, tetapi toh ternyata dalam kitab-kitab nasab yang tua nama leluhur mereka tidak bersambung kepada Al-Husaini Al-Alawi kan begitu katanya. Di samping itu yang saya tanyakan juga dari yang saya tangkap dari pernyataan beliau itu bahwasanya para keluarga Ba'alawi saat itu di Hijaz banyak yang menjadi nakib-nakib dari nakobah asraf di Hijaz. Tapi masalahnya yang saya pertanyakan adalah kalau memang mereka adalah seorang kepala nakib saat itu, kenapa sampai Syarif Aun itu pernah melarang keluarga Ba'alawi ini menggunakan gelar Sayyid pada nama mereka? Bahkan baik dalam forum-forum resmi, forum-forum catatan resmi, artinya kegiatan-kegiatan resmi, bahkan meskipun bukan non resmi, kegiatan-kegiatan yang bukan formal maksudnya ya. Bahkan kalau ketika ada nama anak yang lahir itu gak boleh disebut nama Sayyid di anak-anak mereka kan. Itu kan juga akan sebuah pertanyaan yang timbul dari apa yang disampaikan oleh beliau itu ya. Di samping itu teman-teman, sepertinya juga ada beberapa poin yang saya tangkap dari apa yang beliau sampaikan di podcastnya tersebut. Yang pertama, tes DNA itu tidak akurat untuk ancestry yang jauh. Jadi untuk keturunan yang jauh dianggap akurat, tidak akurat menurut beliau. Terus tes DNA itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa data keluarga dan catatan yang kuat.
Yang ketiga yang saya tangkap dari apa yang beliau sampaikan itu secara garis besar adalah ini pendapat saya ya, beliau mencoba menjustifikasi tes DNA itu proyeknya orang Yahudi, dan Yahudi sendiri juga masih belum ada kesepakatan ya. Sebenarnya menarik teman-teman ya dari apa yang beliau sampaikan ini. Menurut saya ambigu teman-teman dari statementnya itu. Satu, mengakui validitas dan akurasi yang tinggi untuk keberadaan dan dekat ya, misalnya ayah, anak, sepupu gitu dan lain-lain. Nah, kalau seumpamanya gini, ayah dan anak misalnya akurasinya 99,99%. Lalu anak ke cucu juga persentasinya ya sangat tinggi, maka kira-kira 40 generasi apa akan melenceng jauh kan begitu. Terus yang kedua, dipengaruhi sama ibu dan faktor makanan serta mutasi spontan itu kata beliau. Makanan serta mutasi spontan ya anggaplah ini benar gitu. Maka sejauh mana pengaruhnya itu yang timbul pertanyaannya. Sejauh mana pengaruhnya? Dan ketika Bani Hashim terkonfirmasi kuat secara data dan dikenal luas oleh keluarga besarnya, ternyata punya pola yang jelas, maka ini tidak bisa dijadikan acuan yang punya pola yang jelas nih ya. Masa ini tidak bisa dibuat acuan yang kuat? Itu baik haplogroup, haplotipe atau SNP-nya kan begitu ya. Dan yang ketiga, meragukan sesuatu dengan mengambil pendapat yang dianggap melemahkan ya boleh ya, dan sah-sah saja sebenarnya. Tetapi ketika ada pendapat yang lain yang diyakini kebenarannya, maka juga sah ya dan kuat manakala didukung dengan data-data dan data lain, misalnya ya seperti ada manuskrip, catatan yang berkesinambungan ya, atau syahadah pengakuan, penetapan nasab yang terkonfirmasi oleh sadah internasional tentunya begitu. Sehingga pertanyaan besarnya itu, apakah sadah Ba'alawi ini telah memenuhi ketiga syarat di atas kan begitu. Dan ketersambungan kuat secara kitab nasab ya, itu kan menurut Kiai Muhyiddin sudah dikatakan terputus 550 tahun kan begitu ya. Terus pengakuan dari keluarga besar internasional secara masif dan mayoritas umpamanya, artinya bukan cuman kelompok mereka, artinya kan bukan cuman kelompok orang-orang yang di circle-nya mereka, tapi juga yang lain begitu ya. Karena nakobah itu kan artinya menampilkan syahadah lah, mana bukti syahadahnya kan seperti memang diakui kan gitu ya, diakui oleh nakobah yang luar yang ya seperti Baghdad, dari nakobahnya dari keturunannya Ahmad bin Isa yang lain kan begitu. Terus kesamaan genetika dengan pola minoritas di keluarga Ahlul Bait yang sudah tes DNA begitu. Apakah sudah Ba'alawi ini sudah dianggap memenuhi dari ketiga pertanyaan itu kan? Ya menurut saya ulasan beliau ini sebenarnya ya tidak merubah apa-apa. Ya bahkan menurut saya apa yang beliau informasikan itu justru menguntungkan kepada pihak-pihak ya, anggaplah keluarga Wali Songo yang sudah tes DNA, di mana hasil tes DNA mereka itu ada kode-kode yang sama dimiliki oleh kode-kode para asyraf yang sudah pernah tes DNA di sana. Dan sebenarnya ya yang tes DNA itu bukan cuman puluhan, tapi sudah ribuan orang asyraf yang sudah tes DNA di luar sana itu. Ya mungkin itu ya tanggapan saya dari apa yang beliau sampaikan di podcast itu. Ya kurang lebihnya mohon maaf karena saya memang bukan ahli di bidang itu, cuman ya saya tangkap aja karena saya meskipun bukan ahli DNA, tapi kan saya juga mengikutin kabar-kabar yang center mengenai DNA ini, seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Fakih Wiro Hadiningrat, itu kan juga pemerhati sejarah dan genetika. Jadi ya meskipun tidak terlalu paham banget, tapi ya apa yang beliau sampaikan ya sedikitnya saya ada ilmu begitu.
Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.